179. Monggo. Oke, so em, saya mulai, teman-teman. Kita sudah ada di penghujung em, kelas geomorfologi. Dari awal kita bahas fluvial, monoskar, oke, dan hari ini kita iolin. Dan semua landscape ini itu ada di Indonesia. Itu. Iolin itu adalah iolin, namanya iolin itu adalah landform atau bentang lahan. Itu diciptakan atau hasil pengerjaan dari wind, angin. Jadi angin itu juga bisa melakukan batuan. Bayangkan, ini batuan, oke. Batuan ini ya kan kena angin terus-menerus, bulat aja di situ, angin ya kan. Akhirnya kan dia merotoli satu butir, dua butir. Lah kalau anginnya kenceng, ya beberapa butir, bisa jadi ribuan butir, akhirnya menjadilah padang pasir. Itu satu. Kenapa kok di Indonesia yuk ada angin Bu, tapi kok nggak padang pasir? Satu, berarti ciri apa? Syaratnya itu tidak terpenuhi. Jadi ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat alam, eh, apa struktur landscape itu bisa menjadi apa padang pasir atau iolin landform. Kalau nggak ketemu syaratnya, ya wis nggak akan jadi. Meskipun kita anginnya kenceng, tapi kok nggak daerah gurun ya kan. So ada syarat-syaratnya dari batuannya, kemudian dari curah hujan. Oke, kalau kita lihat bahwa padang pasir itu semuanya di Timur Tengah karena curah hujannya rendah, oke, panas suhunya, kemudian angin ya, hanya ada angin kering, seperti itu. Nah, kalau daerah kalian seperti itu ya bisa jadi daerah kalian akan jadi gurun atau desert. Tapi di Indonesia, karena kita itu negara tropis, yang kita itu punya dua musim, musim hujan dan musim kemarau. So, kita nggak akan ya ada padang pasir, kecuali di daerah timur. Di daerah timur itu ada padang ya, padang sabana. Itu daerah timur itu atau daerah Indonesia yang curah hujannya kecil. Itu pasti sih ada gurun. Itu. So, kalau nggak memenuhi syarat, ya kita nggak akan jadi gurun. Oke, even in Indonesia. Okay, what are the Aeolian landform? The Aeolian landform is sculpted by wind, most commonly found in the desert on the coastal areas. Nah, coastal areas atau kemarin yang kita ini ya, apa marine landform itu kan biasanya berpasir ya. Ya wes, yang berpasir, pokoknya yang berpasir itu adalah dia itu dibentuk oleh angin, kayak dikikis gitu ya, kayak dierosi sama si angin. Or desert. Okay. Wind erosion. The wind erodes the land surface carrying sand away, silt, and other particles. Lah ini intinya angin yang bekerja. Hmm. Kemudian wind deposition. As the wind loses energy, it deposits the erode material creating landform like dunes. Kalau ya kayak gini, misalnya kalau angin itu kan ada yang banter, ada yang enggak. Kalau angin itu cuma cuma 1 kilometer, berarti 1 kilometer itu berarti angin angin semakin apa ya, melemah kan 1 kilometer. Oke, berarti numpuk di situ terus akan menjadi gunung, sand dunes namanya. Nah, seperti itu. Landform types. Various landform can be forms including dunes, dunes, and loess deposits, and ventifag. Nah, kita nanti lihat ventifag tuh yang gimana. Oke, ini pendahuluan. Jadi intinya aktivitas angin ya teman-teman, ada di coastal sama ada di gurun pasir.
semua ini adalah ini ke bawah angin. Jadi batuan dulu di bawah angin, kemudian menjadilah ya ini beberapa puluh tahun umur geologi ya teman-teman, nggak sehari dua hari. Dan ini juga, ini ya ini yang melapuk berarti, melapuk oleh angin atau gelombang, kemudian menjadi pasir ya, bentuk kecil-kecil. Oke. Nah, kalau di Jogja nanti itu gumuk pasir. Kita tuh ada gumuk pasir. Jadi nanti kita akan ke gumuk pasir untuk belajar tentang bentang alam Aeolin. Oke. And then, oke, gurun pasir diartikan sebagai curah hujan dengan rata-rata kurang dari 26 cm per tahun. Kalau kalian cek coba di Google, misalnya kalian dari Kabupaten Jombang. Jombang itu berapa sentimeter per tahun rata-rata hujannya. Kalau misalnya kurang dari 26, ya bisa jadi Jombang akan jadi desert. Tapi kan kayaknya tidak mungkin ya, Indonesia itu pasti tinggi curah hujannya. So, tidak eligible untuk menjadi Iolin landform. Terdapat dua jenis gurun, gurun subtropis. Oke, subtropis itu uh, di daerah 35 LU dan 35 LS, kemudian gurun pasir bayangan hujan itu di belakang gunung. Nanti ada gambarnya. Gunung subtropis disebabkan oleh sirkulasi udara global, di mana udara kering di bawah ekuator lintang 0 dan subpolar lintang 60. Kalau kita lihat, posisi gurun itu di mana aja, teman-teman? Di dunia ini itu adalah di subtropis. Kita kan tropis ya. Tropis itu kan dari satu istiwa tengah ya kan tropis. Atasnya tropis itu adalah subtropis. Kalau kita runtut itu di situ ada negara Middle East, Timur Tengah, ya kan, Timur Tengah. Kemudian kalau di bawah kita itu adalah Australia. Kalau Australia bagian atas utara itu semuanya gurun. Kalau lihat dari peta, orange semua ya. Nah, di situ adalah apa ya? Termasuk daerah subtropis dan itu biasanya itu adalah gurun, sebuah gurun. Gurun bayangan hujan, rain shadow desert itu akibat turunnya udara kering di belakang pegunungan tinggi yang menangkap awan. Oke. Nah, ini nanti ada gambarnya, biar nggak bingung. Ada rain shadow desert. Lah, ini. Major desert area, yang orange. Kita fokus yang orange, teman-teman. Oke, di sini ya. Nah, ini Western Australia. Di sini. Di sini. Ini, apa? Yang abu-abu itu adalah dry air masses. Nah, ini. Lah, kenapa kok di sini aja yang gurun? Nah, di sini kan. Ini kan tropis nih, ekuator. Kita di ekuator. Oke, kita di ekuator. Lah, subtropis itu di sini. Oke. Kenapa ya? Di sini tuh jarang hujan di daerah sini tuh. Oke. Bisa jadi ini misalnya ada penguapan air dari sini, misalnya. Tapi mau ke sininya itu terlalu gede ya anginnya. Jadi eh, sumber hujan adalah awan kan. Berarti di sini itu tidak ada awan atau ada awan tapi awannya tidak hujan. Jadi intinya di sini yang paling terkenal adalah Sahara, Arabian kalau kita ke Mekah, kemudian ada Gobi di Cina, Turkestan, Amatar. Kalau di sini ada apa Cowboy ya, California, Meksiko, Soronan. Lah, ini yang dry di sini. Apakah keuntungan dari sumber daya dari apa daerah Iolin? Ada dong. Ini raja-raja minyak semua di sini, teman-teman. Raja minyak semuanya ada di Timur Tengah. Nah, jadi apa ya? Setiap daerah, setiap geomorfologi itu menyimpan kekayaannya masing-masing. Tipenya masing-masing ya kan. Kalau kita lihat negara-negara Arab, UAE, semuanya adalah raja kilang minyak. Beberapa barel ya, setiap hari itu per jam ya. Dari sini ini. Oke. Ini juga bisa jadi Western Australia, Patagonia, dan Atacama. Oke. Jadi kita belum berkesempatan ke sana ya untuk PLK. Oke.
Next one. Nah, ini adalah shadow ya. Jadi gurun bayangan hujan. Ini gurun bayangan hujan seperti ini. Jadi gurunnya itu di apa? Di belakang dari gunung, ya belakang gunung. Kenapa? Satu, kalau angin itu membawa eh, membawa eh, apa debu, maksudnya yang dibawa material. Oke, terus habis itu kehalang sama si gunung. Jadi dia akan membuat gunung di sini di depannya. Oke, ini juga Timur Tengah ya, kita tidak punya gunung seperti itu. Next, nah ini adalah prosesnya. Ini kita look at the micro, very micro of the process iolin landform itu deposisi. Nah di sini source area itu adalah batuan ya, batuan, like gravel, kemudian sandstone, ya kan. Akhirnya jadi kecil-kecil, kemudian di sini akhirnya kena angin. Anginnya seperti ini. Lah kita itu yo harus mengamati juga. Angin itu kayak kayak gimana tuh? Apa ya? Masifnya atau aksi apa? Arah angin tuh kayak gimana? Kan ada yang muter-muter seperti ini, berguling-guling, ada yang lurus ya kan? Tergantung sama angin, arah angin dan di situ apakah ada pertemuan dua arah gitu kan? Jadi kan akhirnya muter-muter ya. Lah itu kurang tergantung. So, habis itu akhirnya kalau anginnya itu tenaganya cuma sampai sini ya berarti ya wis lugur nak sini tok. Oke, tergantung. Kalau anginnya gede yo sampai sini ya bisa ya. Oke. So, prosesnya adalah erosi, transportasi dan deposisi. Itu adalah em, prosesnya dari iolin. Kalau prosesnya dari Jogja itu material dari gunung, ya kan? Material apa? Pasir itu tuh kan meletus ya dari gunung, kemudian mengalir ke Sungai Opak. Oke, Sungai Opak, kemudian ke muara sungai. Muara sungai kemudian pergi ke laut. Pasirnya dari laut itu kena angin, kemudian dia kembali lagi ke daratan menjadi gundukan pasir. Itu namanya sand dunes yang ada di Jogja. Itu prosesnya. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh dosen lapangan. Seperti itu yang ada di Jogja prosesnya. Sama, semuanya adalah pengerjaan angin. Kalau misalnya di Timur Tengah, itu sumber yang dikikis oleh angin itu mungkin bisa jadi batuan ya, batuan gamping atau batuan apa yang melapuk itu. Tapi kalau di kasus kita di Jogja, kenapa kok ada gumuk pasir? Sama itu adalah iolin, tapi sumbernya kita adalah material gunung api yang ada di muara, di pantai, dikembalikan lagi tuh sama angin. Tuh, jadi hebat ya. Jadi salah satu gurun salah satu gurun yang ada di ASEAN adalah di Jogja. Jadi kenapa kita ke Jogja itu karena semuanya lengkap di sana, landscape-nya, landform. Oke, next one. Nah, proses awalian ada transportasi. Nah, transportasi itu pemindahan. Kalau sedimen oleh angin terbagi menjadi bed load, muatan dasar, sama suspended load, muatan layang. Ini di sini em, muatan dasar, kemudian muatan layang, suspension seperti ini. Berdasarkan pada gerakan partikel sedimen, bed load dapat berupa saltation, lompatan, kemudian atau creeping atau rolling dan rayapan. Seperti itu. Next one. Nah, ini namanya erosi. Erosi itu terbagi menjadi dua ya, ada ablasi sama deflasi sama abrasi. Deflasi itu proses lepasnya tanah dan partikel sedimen dari batuan yang diangkut dan dibawa oleh angin. Ini ya. Jadi deflasi itu dibawa oleh angin. Jadi ini partikel kecil-kecil ini. Nah, jadi kecil-kecil dibawa oleh angin, ya kan?
kemudian menjadi, akhirnya, pergi ke tempat lain. Kalau abrasi itu proses penggarusan permukaan oleh partikel-partikel yang terbawa oleh angin. Jadi ini digerus sama, yang angin-angin juga bawa sesuatu kan, digerus ibaratnya. Itu kalau abrasi. Jadi ada 2 ya, deflasi sama abrasi. Oke, erosi, morfologi deflasi, ada deflation hollow, ini ada di Jogja, ada blowout, morfologi depresi dikelilingi oleh gumuk pasir. Oke, yang lantai gurun atau desert pavement itu merupakan gurun yang ditutupi oleh serakan butiran sedimen lepas berukuran kerikil. Kalau nanti kalian di Jogja, yang merusak gumuk pasir adalah ini vegetasi teman-teman. Kalau vegetasi di sini, yo angin itu membawa debu itu dihalangi oleh vegetasi. Dia nggak akan membentuk ini lagi, sand dunes-nya lagi. Apakah akan jarang? Oke, kayak gini. Nah, akhirnya yaitu dihalangi oleh yang namanya vegetasi. Di sini ada morfologi depresi ya. Akhirnya di sini numpuk di sini dikeliling apa namanya hollow berarti ya. Deflation hollow sama atau blowout. Jadi banyak blowout yang ada di em, ini desert ini. Nah, nanti kita amati ya. Nanti kan difoto juga nih pas ke lapangan tuh. Difoto mana ada deflasi, mana ada blowout ya kan, mana ada desert pavement. Nah, itu nanti kita praktek langsung yang di PLK Jogja. Oke, nah ini morfologi abrasi. Kalau ventifak itu adalah bongkah batuan di permukaan gunung yang permukaannya terpoles oleh abrasi. Ini ini batuan ya, batuan yang ada di gurun tapi akhirnya kena angin, akhirnya jadi seperti ini. Oke. Kalau Yardang, ini yang dari Timur Tengah seperti ini ya. Yardang itu adalah singkapan batuan yang terabrasi seringkali menyerupai lunas perahu yang terbalik. Oke. Nah, ini namanya Yardang, teman-teman. Jadi Yardang ini eksotis Timur Tengah ya ini. Kalau kalian mau ke Timur Tengah itu lihatnya ya ini. Yardang ini ya, Yardang sama Ventifak. Banyak di sana. Macam-macam bentuknya. Oke, nanti kita lihat di YouTube ya bareng-bareng. Kemudian deposisi, ini ada gumuk pasir, gundukan sedimen lepas, kemudian tingginya gumuk pasir ini ya, ini ada di Jogja itu. Kayak gini, bentuknya kayak bulan sabit. Itu adalah sand dunes. Oke. Jadi ketika angin membawa butiran pasir, seret, kayak gitu bentuknya. Akhirnya bentuknya seperti ini. Lah, ini kenapa kok adep sana, ini adep sana? Berarti anginnya dari sana. Ini anginnya dari sini. Makanya beda. Oke. Terus ada loess. Losses itu adalah hamparan sedimen lepas yang tersusun oleh batuan berukuran lanau dan lempung. Diendapkan sangat jauh, area erosi akibat transportasi suspended load di sini. Lah, ini losses, ini jauh ya. Loess itu jauh dari hamparan sedimen. Jadi dia itu sedimen itu kan berarti hasil hasil ke bawah ya kan. Yaitu hasil bawaan. Hasil bawaan oleh angin tapi agak lebih jauh. Kayak numpuk gitu ya. Oke. Akibat transportasi suspended load. Nah, diendapkan sangat jauh. Oke, dia sangat jauh. Tapi ya angin juga yang membawa. Oke, next one. Nah, ini gumuk pasir. Kalau gumuk pasir itu eh, terjadi akibat penumpukan partikel pasir yang menyebabkan gangguan aliran udara di bagian belakang gumuk hingga memicu pengendapan pasir. Ini wind direction ke sini. Oke. Sand grains drifting along the saltation. Oke. And then peeling up. Akhirnya jadilah kecil-kecil ya, peeling up.
Humus ini adalah more sand grains filling up. Nah, berarti ke bawah ke atas ya. Kemudian wind side, dune sama slip face. Ini istilah-istilahnya. Kalau itu adalah wind side, kalau ini yang apa? Yang seperti dome itu adalah dune. Nah, ini namanya slip face yang ada di sini. Ini pasti ada. Oke, so awal-awal itu ya seperti ini, ya datar doang gini kan. Ah, apa? Saya tetap ini apa? Pasirnya itu tetap ini berguling terus ya kena angin, kemudian menjadi agak lebih besar. Oke, muncung dikit ya. Kemudian agak besar, kemudian menjadi tinggi. Berapa sih ketinggian sand dunes yang ada di Jogja? Nanti kan bisa diukur ya. Berapa? Berarti kita bisa mengukur bahwa angin itu segitu kekuatannya di Jogja. Tapi kalau di Timur Tengah beda lagi. Timur Tengah itu bahkan ada yang berpindah ya. Jadi gunung pasir itu bisa berpindah 1 jam tergantung dari angin. Bisa berganti tempat ya teman-teman. Jadi ya bukan jin yang memindahkan ya, tapi memang angin ya. Angin itu yang memindahkan gumuk pasir ya, yang ada di padang pasir itu dengan cepat kalau misalnya anginnya kencang. Oke, and then ini juga sama. Zone of stagnant air di sini adalah zona zona udara yang stagnan. Udah sampai sini kan, udara sudah melemah di sini. Udah panjang ya perjalanannya. Oke, hanya di sini. Next. Nah, gumuk pasir ini adalah nama-namanya teman-teman. Ini adalah interdune, ini slope, ini adalah trace, crest, ada brink, conic, slip face, toe, and apron. Nah, ini kan lebih ke apa ya, geometrinya gitu ya. Jadi yang seperti apa sih slip face ya, seperti ini. Terus ini adalah cornice, brink. Nah, ini ya juga bisa diamati di Jogja nanti. Apa aja. Dan morfologi gumuk pasir ya kan. Ya ini seperti ini. Oke. It's a little bit difficult ya membedakan mana yang brink, mana yang cornice ya, sleeve face. Nah, tinggal kayak menggaris gitu ya. Ketika kita memotret sebuah sand dune, kemudian baru kita gambar seperti ini teman-teman. Gambar uh, morfologinya. Kalau ini toe sama apron. Dune migrations. Ini adalah eh, erosi berpindah ya teman-teman. Lah yang saya sebutkan tadi, bisa jadi guguk pasir itu bisa pindah dalam waktu beberapa hari atau jam, tergantung angin. Lah ini mundur ya. Ini dari sini asalnya, kemudian dia erosi terus, ya angin terus. Kemudian akhirnya dia akan future position. Future positionnya akan di sebuah sini. Itu namanya erosion dan deposition. Erosinya ini, deposisinya adalah terakhir itu deposition. Depot, depot terakhirnya ini di sini. Oke, so migrasi gumuk pasir di sini ya. Kalau misalnya ini 34, berapa kemiringannya? Nah, kita juga bisa lihat sih nanti di Jogja berapa kemiringannya slip face-nya. Ini slip face, kemudian wind sama sand. Kemudian ada sand eroded di sini erosi ya, mengalami erosi di sini. Kemudian sand deposited here in the calm air. Kemudian akhirnya seret pindah ya nanti. Akhirnya pindah ke sini. Pokoknya semuanya akan berpindah, nggak usah kaget kalau misalnya apa ya, ya bukan bim salah bim ya, ini adalah proses alam, aeolin landform seperti ini. Oke, jenis gumuk pasir itu adalah patokan pasir, kekuatan angin, dan vegetasi. Oke, morfologi gumuk pasir ini kalau misalnya ada pasokan pasir banyak. Kalau di Jogja, pasokan pasirnya adalah dari gunung berapi meletus
dialirkan di Sungai Opak, kemudian berakhir ke hmm, apa ke coastal area, kemudian dibalikkan lagi sama si angin menjadi pasir. Jadi kalau di Jogja itu materialnya, pasokan pasirnya itu ya dari situ. Oke, beda kasus dengan di Middle East. Middle East bukan seperti itu ya. Middle East adalah batuan yang lapuk. Kemudian kekuatan angin. Berarti di Jogja itu, di pantai selatan Jogja, itu anginnya memenuhi syarat untuk menjadikan sand dunes. Kenapa yang ada di Pacitan juga selatan, tapi enggak? Ini kan enggak memenuhi syarat, berarti kurang kenceng ya, sampai belum bisa menjadikan gumuk pasir. Hanya ada di Jogja. Jadi spesial vegetasi. Kalau ada vegetasinya ya of course dia itu akan jadi penghalang dan akan rusak si sand dunes itu. Jadi nanti coba diamati apa sih yang menjadi kerusakan dari landform Aeolin yang ada di Jogja. Apakah aktivitas tourism, ya kan? Bisa jadi tourism ya, atau kegiatan tourism atau vegetasi. Seperti itu teman-teman. Nanti tuh. Next one, ini adalah deposisi Aeolian, gumuk pasir transversal. Oke, transversal itu seperti ini. Nah, ini pasir gede ya. Nah, itu syaratnya untuk gumuk pasir transversal. Jadi seperti ini. Dia itu pasirnya banyak, kekuatan anginnya cuma satu ya, 1/3 pasokan pasir. Itu akan menjadi gumuk pasir transversal. Jadi airflow, kemudian balik lagi ya. Di transverse dome di sini. Karena anginnya nggak banter. Oke, next one. Kalau ini anginnya sama pasokan ke pasirnya itu sama, equal. Jadi dia itu akhirnya membentuk seperti ini. Ya, kekuatan hasilnya ada dua ya. Kekuatan anginnya juga ada, maka akan terbentuknya seperti ini. Ini. Oke. Contohnya ini ya, ya udah. Terus habis itu kelihatan di satellite map teman-teman. Kalau kalian mau belajar lanjut di geomorfologi map apa di Google Earth itu ada, kalian harus pergi ke eh, gurun di dunia ini, ya kan? Kalian amati bentuk-bentuknya. Kemudian ini Barkan. Oke, kalau Barkan itu adalah pasokan pasirnya gede juga, kekuatan anginnya gede tapi berganti-ganti arahnya, makanya nggak jelas. Ini arahnya Nandi nih sand dunes-nya. Ya, hanya jadi star dunes kayak gini karena anginnya dari sini. Anginnya tuh dari sini terus pindah lagi ke sini. Nah, anginnya itu tidak arah angin berganti-ganti, jadi itu akan menjadi star dunes. Nah, kalau kalian tuh menemukan anomali geomorfologi yang ada di gurun pasir seperti ini, berarti itu adalah karena arah anginnya berganti-ganti. Kekuatan angin oke, seimbang dengan pasokan pasir. Oke, itu. Next one, ini adalah gumuk pasir longitudinal. Itu adalah pasokan pasirnya sedikit, tapi kekuatan anginnya banyak. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, akhirnya kayak gini, melipat-lipat ya. Kekuatan anginnya tinggi, tapi pasirnya nggak ada. Akhirnya kayak coblang-coblang gini ya, menggerus. Nah, itu namanya air longitudinal zoom. Airflow-nya itu seperti ini, seret kayak muter-muter di sini ya. Terus pokoknya di sela-sela ini, di sela-sela dunia. Anginnya muter-muter di situ. Akhirnya kayak menggerus kalian ke timur tengah ya guys. Terus ini ada gumuk pasir parabolik. Kalau parabolik itu kekuatan pasir, pasokan pasir sama kekuatan angin sama, vegetasi nggak ada. Jadi ini air flow biasa ya. Oke, tapi agak lumayan lebih menjorok ya kalau ini ya. Jadi mungkin kekuatan anginnya itu panjang banget sampai kayak seperti ini. Deflation hollow-nya seperti ini, seret. Oke. Nah, itu. Next one, gelembur pasir. Gelembur pasir itu adalah ini loh, ini biasanya ada di pantai juga ada. Ini di pantai juga ada gelembur pasir seperti ini.
indah ya teman-teman ya. Kalau ada seperti ini adalah bukan sand dunes. Sand dune tuh yang ini ya yang besar. Kalau ini adalah gelembur pasir atau sand ripple. Sand ripples itu adalah ya dari angin juga ya kan, dibentuk dan itu kayak banyak kayak gini seragam. Oke. Nah, ini indeks gelembung ya. Kalau kalian mau mengukur indeks gelembung itu juga bisa. Jadi indeks gelembung atau ripple index itu adalah ukuran simetris bentuk gelembur berupa perbandingan panjang dan tinggi gelembur. Kalau misalnya gelemburnya itu simetri itu 4 sampai 16 ya. 4 sampai 16 eh gelombang gelombang. Kemudian kalau asimetri itu 8 sampai 9. Oke. Terus kemudian asimetri itu 30 sampai 70 angin ini triple satu dan triple dua ya. Jadi kan ini kan sampingan, sampingan. Nah di sini tuh ini ada angin di tengah sini. Nah ini ada nama-namanya kayak morfologinya gitu. Flow direction, summit, point, break points. Oke. Terus kemudian advancing uh, avalanching downly sama height. Nah, di sini diukur kita itu berapa penggaris, height-nya berapa, teman-teman. Tuh, height-nya berapa? Ya, tingginya berapa? Terus ini panjangnya berapa? Ya kan, wavelength-nya berapa? Nah, ripple index itu dihitung ketika panjang, length sama tinggi dibagi sama tinggi. Oke. Ya udah ketemulah indeks gelembur. Gelemburnya tuh indeksnya berapa? Oke, kalau mau mencoba nanti di lapangan atau pas kalian liburan ke pantai ya. Next one, ini adalah jenis gelembur. Gelembur tuh ada yang kayak gini, ada yang kayak gini ya. Ada yang gini, ada yang straight. Ada yang linguon, linguot, linguoid. Oke. Nah, ini arah anginnya karena arah angin. Oke. Nah, kalian nanti bisa sih ya kasih tugas lah ke diri sendiri. Oh, saya mau ke pantai X gitu. Mau cari ripple. Ripple-nya gelemburnya kayak gimana? Ini apa? Bisa difoto tuh. Nah, bisa buat artefak ya apa? Buat kenang-kenangan kalian. Oh, ini ternyata adalah jenisnya seperti ini, gelemburnya. Nanti bisa ditunjukkan ke murid-murid kalian nanti pas kalian jadi guru atau apa. Oh, saya sudah menemukan seperti ini. Ini adalah morfologi iolin. Oke, ini adalah disposisi iolin. Yang ini seperti tadi ya. Ini adalah ini losis. Ini adalah ya sama, ini dibawa, semua dibawa oleh angin ya kan. Dari arah arah ini ya, dari sebuah arah gitu kan. Kemudian ya wis akhirnya anginnya kekuatannya hanya di situ. Akhirnya kan semua numpuk di situ. Akhirnya jadi losis. Seperti itu. Ini. Makanya kok ada batuan kok gembur banget ya, padahal kayak bukit gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sebagai orang geografi, morfologi, geomorfologi, dia pasti tahu, oh ini losis. Losis itu kelihatan bahwa batuannya itu kalau dicek itu seperti ini pasir. Nah, bisa jadi ini adalah akhir dari eh, apa ya? Akhir dari angin yang membawa pasir gitu dari daerah X mana, dari gurun mana. Nah, itu harus di cross check lagi. Jadi pendekatannya kompleks wilayah seperti itu. Jadi nggak asal kita langsung, oh itu kars. Emang kars itu? Ya kan kita nggak tahu. Kan kalau kita lihat sekilas itu adalah kars. Tapi kalau anak geomorfologi geografi dia akan ngecek ini kars nggak itu. Keterkaitan wilayah ada nggak dekat sama iolin di situ. Nah, bisa jadi losses bukan kars. Sama-sama bukit. Oke, so it's depend on the material ya kan, teman-teman harus dicek. Oke, ini uh,
ini yang ada di coastal. Oke, jenisnya paling banyak berkembang adalah ini. Contohnya, nah ini sea level offshore, foreshore, offshore. Kemudian ini adalah backshore, ini adalah dunes. Jadi ketika angin itu membawa debu sampai ke sini, berarti ya akhirnya dunes. Di sini dunes ini sama kayak yang ada di Jogja, seperti ini. Tapi yang di Jogja itu benar-benar gumuk pasir ya teman-teman. Jadi benar-benar gumuk pasir, keren. Kalau yang ini ya seperti ini ya, seperti pasir seperti biasanya kayak ini. Tapi kan ada Bu yang apa pantainya nggak gini, ya tergantung ininya loh. Tergantung landformnya. Landformnya itu apa dulu gitu kan. Beda jangan dipukul rata pantai satu dengan pantai yang lainnya. Tergantung lokasi, jenis batuan yang ada di sana, kemudian sejarah morfologi. Itu kenapa kok nggak semua ya ada gumuk pasirnya. Oke, next one ini adalah kolonisasi gumuk pasir. Jadi gumuk pasir itu akhirnya mengalami perkembangan teman-teman, akhirnya karena vegetasi. Coba ini adalah ada vegetasinya di sini, dikit. Kemudian di gede. Ini apa vegetasinya, akhirnya vegetasinya semakin banyak. Oke, ini ada perkembangan ya dari kecil besar 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 ke sampai tua. Ini ada matur duns. Kalau misalnya kita bilang, loh itu loh sudah ada apa pohon-pohonnya dan vegetasinya tuh banyak. Padahal di situ adalah pasir gitu. Berarti ini adalah eh gurun atau gumuk pasir yang tua teman-teman. Ini tua banget ini. Karena akar pohon sudah bisa menancap di sini. Kalau ini belum, masih masih vegetasi dan lain-lain. Nah, ini nanti bisa nggak ditemukan di Jogja itu nggak sih pertanyaannya? Mana ini adalah embrio dunes yang kecil ya kan, generasi pertama, pertama ya. Kemudian kok berkembang, berkembang, berkembang sampai ke major. Major itu ya terus ada pohonnya, kemudian ada vegetasinya. Itu. So, itu adalah perkembangan. Sama kayak sungai, kalau sungai itu berkembang berarti kan semakin berkelok-kelok, ada usbole dan lain-lain. Kalau untuk istilah di Ayolin itu semakin banyak vegetasinya. Oke, nah ini akhirnya kan beda ya dengan yang ini. Kalau di Jogja itu banyak vegetasinya karena kita daerah tropis juga ada hujan dan lain-lain. Tapi kalau yang di Timur Tengah kita lihat tidak ya, masih jarang banget ada vegetasi. Oke. Okay, so that's all. So I will show you a video um about ini ya, Ayolin kita kita bareng-bareng Ayolin dan home kita bareng-bareng lihat di YouTube karena source kita ya kalau nggak YouTube ya Google Earth ya. Tapi ini coba lebih ini lebih bervariasi apa ini lebih enak yang di sini. Lahan eolin ini Oke. Sahabat geografi, angin merupakan salah satu agen geomorfik yang penting dalam pembentukan morfologi permukaan bumi. Proses kerja oleh tenaga angin ini menghasilkan morfologi yang coba ini ya, lihat seperti ini. Jadi keren-keren ya. Sebagai bentuk lahan eolin. Bentuk lahan eolin ini. Nah, ini ya, seperti ini artefak-artefak ini. Seperti bayangkan aja kalau kalian jalan-jalan di sini. Iya kan? Bayangkan aja jalan-jalan di sini. Bayangkan. Oh, ini amazing, amazing China Yardang. Oke, kita langsung ke sana aja. Amazing.
Oke, ini ya. Nah, ini adalah di Cina. In Gansu province in northwest China, Gansu Province. there are more than 5,000 mounds on the desolate Gobi Desert. Such a landform is called a yardang. Bayangkan kalau kalian di sini ya sendiri gitu. Walking through the area, you can hear the eerie howling winds. They've not only given this place the name, the place of devils, but also carved the Yardang landform into different shapes. Wind speeds here can reach up to force 12. Sometimes as fast as the running speed of a cheetah, the fastest animal on land. And strong enough to lift a 10-meter high wave. These mounds, which were originally sediment layers at the bottom of the lake, are not strong enough to withstand the insistent winds. The sand and stones picked up by the wind are like weapons, hacking away the rock surface and carving out a variety of shapes, giving full play to the imagination. A bird's eye view reveals a regular layout of the mounds. They are all the same height and direction, and look like a great fleet sailing across the Gobi Desert. Oke. So, oke, that's all. Nanti saya kirim juga ini Amazing China juga bagus ya YouTube-nya. Ada Tectonic Story of Sanpan tapi ya pakai bahasa Inggris sama sama kalian juga harus belajar bahasa Inggris ya teman-teman. So everything's on everything is a free, okay. So depend on us sih sebenarnya. Eh, lebih lebih banyak range of sources of learning itu ya salah satunya YouTube. Tapi kalau kita itu bisa memanfaatkan dengan baik. So kita bisa jalan-jalan gratis di YouTube. Ini Amazing China Yardang itu untuk yang IELTS, untuk yang penjelajahan ke South Pole Antartika itu juga ada di sini kalian bisa lihat. Oke, ini adalah full episode ya. Ini National Geographic Antartika. Ini boleh nih guys, boleh di rekomendasi banget. Ini anak geologi banget nih Antartika. Nah, kenapa kita apa? Nah, kenapa seperti ini ya kan? Kalau mencair gimana dunia ini ya kan? Lah, penguin dan lain ada ecologicals dan lain-lain. So the world is wide teman-teman. Jadi bumi itu luas. So travel. Oke, masih muda. So the world is wide. Oke. Ya, apa ya awalnya itu kata-kata itu? Time is bukan time ya. Pokoknya the world is wide ya. Jadi kalian tuh harus travel. Anak muda harus travel kemana-mana. Harus berani bermimpi. Oh, suatu saat nanti saya akan ke kutub utara, selatan, atau ke daerah mana yang memang landformnya itu permukaan buminya itu berbeda dan tidak ada di Indonesia. Misalnya negara subtropis, kemudian 4 musim, merasakan 4 musim dan lain-lain. So the world is wide, jangan
pusing-pusing di Indonesia, meskipun Indonesia lagi banyak masalah ya, banyak banget lah masalahnya ya teman-teman, banyak masalah gitu kan. Pemerintahan kita ada banjir, sekarang kemarin tuh banjir ya. Bayangkan itu di daerah kabupaten dan itu banjir, berarti kan benar-benar ini ya, benar-benar masif. Hutannya itu ditebang tuh benar-benar masif, kayu-kayunya banyak, tapi pemerintah akan pokoknya pemerintah tuh menenangkan netizen, netizen di warga internet tuh bener-bener gila-gilaan kayak itu adalah bongkahan kayu alami bla bla. So it's a kita harus cerdas gitu sebagai anak muda dan nanti kita adalah yang leaders. Gitu. Jadi kebuka semua ya yang di Sumatera Utara sekarang banjir, kemudian pertambangan. Oke. Okay. So even though Indonesia itu has a lot of problems, so jangan pernah berhenti ya untuk apa ya, selalu mencintai Indonesia dan untuk yang lebih baik gitu. And then the world is wide, okay? Travel untuk apa? Untuk mencoba pengalaman experience yang ada di luar Indonesia. Itu saya sangat-sangat ini mendukung teman-teman. Itu. Nanti ke daerah subtropis kayak daerah ini daerah paling dingin gitu kan, dekat kutub. Ada study di sana. Ada yang tanyakan tentang iolin, teman-teman? Ada nggak yang tanya tentang iolin? Untuk UASnya sepertinya kita akan Google Form dan lebih ini ya lebih gampang nanti. Saya belum membuat. Oke, so stay tune. Kayaknya nggak akan offline karena ya ini lagi pilek ya. Jadi sepertinya akan get rest ya. Get rest. Makanya digabung satu angkatan ini karena sambil batuk-batuk ya musim. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Next, saya akan menilai portofolio kalian untuk yang tugas kemarin untuk nilai ini ya, nilai tambahan plus UAS nanti ya. Nilai itu akumulasi dari itu, teman-teman. Jadi saya nilai kayak biasanya, saya biasanya nilainya di samping ya, ngecek di samping, kemudian kasih nilai, kemudian nanti sama nilai UAS. Itu. Terus yang bertanya dan lain-lain itu kan sudah saya catat semua ya. Itu juga akan jadi tambahan. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan 2025 untuk yang iolin? Kalau tidak ada, ini nanti pertanyaannya menyusul ya. Kalian bisa menanyakan ke PJ apapun itu, kayak misalnya ada yang masih kurang. Nah ini yang hadir berapa ini? 192, berarti ada yang nggak hadir ya teman-teman. So, PJ segera memfoto semua foto atau ini ya, scan semua absen, kemudian saya akan mengisi absennya itu di online-nya. Jadi sebenarnya teman-teman kehadiran itu nggak ya bisa jadi ngefek juga sih ke nilai, tapi nilai tugas juga ya berpengaruh juga. Nah, yang penting adalah nilai tugas ya. Oke, so if any question, if not, so I will leave teman-teman.
good luck ya UAS-nya, kemudian tunggu instruksi dari saya untuk UAS geomorfologi. Oke, Mbak PJ, aman ya? Nanti ini aja, apa, berkabar lewat ini ya, WhatsApp nanti kalau yang ditanyakan apa. Jadi ini adalah, akhir ya, so this is the last, our last, everyone. Aman ya? Nih teman-teman nih. Oke, teman-teman terima kasih yang udah open cam. Ini saya hafal ya, wajah-wajahnya. Terima kasih udah open cam berarti, yang tidak open cam juga banyak. Takutnya nah yang tidak open cam ini takutnya nanti nggak paham. Ini penting ya Iolin ini ya, karena ada di PLK Jogja. Oke, thanks. So, selamat siang teman-teman dan good luck for your, how to say semester ya, next,